Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS walaupun dalam daring atau online. Anak-anakku semua yang berbahagia, tak lupa saya ucapkan selamat datang calon siswa-siswi SMPN Negeri 1 Rejoso tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku yang berbahagia, tanpa terasa hari ini adalah sudah merupakan hari ketiga atau hari terakhir dalam kegiatan MPLS. Dan pada hari ini saya akan memberikan materi tentang tata krama siswa. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Ibu Emi Agus Sunarti. Saya mengajar bahasa Inggris dan nanti saya akan mengajar kelas 7A, BC dan kelas 9 di IF. Oke anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan tayangan berikut. Tata krama siswa. Saya yakin kalian sudah sering mendengar apa itu tata krama. Ya, tata krama itu sama dengan toto kromo. Tata krama itu berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata itu aturan, krama itu sopan santun. Jadi tata krama adalah aturan sopan santun. Contoh, dari kecil kita sudah dibiasakan memberi dengan tangan kanan dan menerima dengan tangan kanan dan disertai ucapan terima kasih. Ya, artinya kalau kita memberi sesuatu pada teman atau siapa saja dengan menggunakan tangan kanan dan menerimanya juga dengan tangan kanan, dan jangan lupa disertai ucapan terima kasih. Contoh lain, dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana cara makan dengan baik. Ya, bagaimana makan dengan baik? Tentunya berdoa sebelum makan. Makan harus menggunakan tangan kanan. Makan tidak boleh berbicara. Makan harus duduk. Ya, jadi itulah tata krama. Berikutnya adalah macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam pergaulan. Ya, jadi ini penting sekali bagi kalian semua atau bagi kita semua. Ya, karena apa? Kita hidup itu bermasyarakat, tidak bisa hidup sendiri. Pergaulan sesama teman, ya tentunya kalian adalah nanti kalau bertemu di SMP 1 Rejoso itu adalah merupakan teman baru. Berasal dari sekolah yang berbeda-beda, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus saling berkenalan. Nah, jadi karena kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu kita bisa berkenalan. Jadi meskipun tanpa tatap muka, kita bisa berkenalan lewat WA atau mungkin lewat Zoom, atau mungkin pas kalian ke sekolah waktu ada daftar ulang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam pergaulan sesama teman kita harus saling menghargai. Yang poin B yaitu pergaulan dengan orang tua, pergaulan dengan orang yang lebih tua, dan pergaulan dengan bapak atau ibu guru. Bagaimana pergaulan dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua, dengan bapak ibu guru? Nah, tentunya kita harus menghormati, kita harus mendengar nasihatnya. Berikut adalah gambar tata krama terhadap orang tua. Ya. Semoga kalian semua sudah melakukan tata krama seperti ini. Ya, kita berjabat tangan atau berpamitan atau mengucapkan salam saat kita keluar rumah. Misalnya kita pergi mengaji, pergi ke sekolah, ataupun pergi ke rumah teman dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang kedua yaitu tata krama terhadap bapak ibu guru.
Nah, bagaimana tata krama dengan Bapak Ibu guru? Yaitu kita harus berjabat tangan, dan kalau ketemu kita harus senyum. Namun pada saat ini kita belum boleh berjabat tangan ya, karena mengingat kondisi dan situasi yang melanda dunia kita sekarang ini ya. Oleh karena itu ya kita harus banyak berdoa, mudah-mudahan semuanya wabah yang melanda kita ini segera berakhir sehingga kita bisa segera kembali bersekolah bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Untuk yang kedua yaitu tata krama dalam berkomunikasi ya. Jadi komunikasi itu juga mempunyai aturan atau mempunyai tata krama atau mempunyai sopan santun. Misalnya dengan teman ya, jadi kita bisa menggunakan bahasa Jawa biasa atau nuko atau juga bahasa Indonesia. Tetapi kalau dengan orang tua atau dengan orang yang lebih tua atau dengan Bapak Ibu guru, kita harus menggunakan bahasa Jawa yang baik, yang halus dan sopan atau yang disebut dengan bahasa kromo. Namun kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan orang tua? Ya karena bahasa Indonesia itu sifatnya umum, tidak mengenal tingkatan. Adapun kunci pokok dalam berkomunikasi yang perlu diingat, perlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri kalian sendiri. Artinya, kalau kita ingin dihargai orang lain, kita juga harus menghargai orang lain. Jadi, kalau dicubit sapit, ya jangan mencubit. Paham ya anak-anak ya? Kemudian yang ketiga yaitu tata krama dalam berpakaian. Ya, ini juga sangat penting sekali. Berpakaian yang baik bagaimana? Yaitu berpakaian yang bersih, rapi, dan sopan. Dan juga harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Suatu misal, kalian pergi ke pasar, ya jangan menggunakan seragam sekolah. Kalau kita pergi ke sekolah, ya jangan sampai tidak bersepatu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu khususnya di sekolah kita harus memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan tata tertib. Misal Senin Selasa kita harus menggunakan seragam putih biru. Rabu Kamis kita menggunakan seragam batik. Jumat Sabtu kita menggunakan pramuka lengkap, dan pada saat olahraga kita juga harus menggunakan pakaian olahraga. Selanjutnya yang keempat yaitu tata krama dalam menggunakan fasilitas sekolah. Nah, ini anak-anakku semua, kita adalah pelajar ya, jadi kita diberi fasilitas sekolah. Contohnya, kita menggunakan ruang kelas, kita menggunakan buku perpustakaan dan ruang perpustakaan, kita menggunakan musola, kita menggunakan UKS, menggunakan toilet dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kita perlu memahami adanya aturan atau tata krama. Bagaimana aturannya? Yang pertama, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya. Membuang sampah pada tempatnya. Mematuhi tata tertib yang ada. Tidak merusak fasilitas sekolah. Contohnya yang keempat, tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak boleh mencoret-coret buku. Tidak boleh mencoret-coret dinding dan lain sebagainya. Ini adalah contoh tata krama dalam menggunakan fasilitas sekolah. Ya, apa yang kalian lihat di gambar yaitu bersama-sama dengan teman-teman kalian, ya, bersama dengan teman-temannya, yaitu mereka merawat fasilitas sekolah, yaitu membuat taman bersama-sama. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga dan ikut memelihara fasilitas sekolah.
Ini juga gambar yang tadi, dari penjelasan yang tadi, yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kita habis makan dan lain sebagainya, kita harus membuat pada tempatnya yang sudah disediakan. Oke, anak-anak, hanya itu yang bisa Bu Emi sampaikan mengenai tata krama. Tapi sebelum kegiatan ini ditutup, Bu Emi mengingatkan sekali lagi bahwa tata krama itu sangat penting sekali, ya. Dan diingat, tata krama itu tadi ada tata krama dalam bergaul, ada tata krama dalam menggunakan fasilitas sekolah, ada tata krama dalam berkomunikasi, ada tata krama dalam berpakaian. Dan jadi insya Allah kalau kalian bisa mencermati semua ini, nanti akan bisa mewujudkan generasi yang santun. Oke, hanya itu yang Ibu Emi sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa di sini Bu Emi memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tata krama? Dan yang kedua, berikan 3 contoh tata krama terhadap guru di sekolah. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapan Bu Emi, semoga kalian semua bisa menjadi generasi penerus yang sukses dan menjadi orang yang santun.